Puncak peringatan HUT ke-74 Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja bersamaan dengan peringatan ke-105 Pemadam Kebakaran Damkar tingkat Provinsi Jawa Timur dan peringatan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas tahun 2024 digelar di Jember Sport Garden atau JSG. Bagaimana keseruan puncak acaranya? Kita simak dalam event berikut ini. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-74 Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja bersamaan peringatan ke-105 Pemadam Kebakaran Damkar tingkat Provinsi Jawa Timur dan peringatan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas tahun 2024 digelar di Jember Sport Garden atau JSG yang dihadiri Forkopimda hingga Kepala Daerah Kabupaten Kota di Jawa Timur dengan Inspektur Upacara Penjabat PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dalam peringatan tahun ini, Jember berkesempatan menjadi tuan rumah yang digelar mulai 4 Maret hingga 6 Maret kemarin. Berbagai acara digelar, mulai penanaman bibit pohon untuk reboisasi. Penanaman bibit pohon dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember pada Selasa pagi. Dipilihnya kegiatan penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan pada kelestarian lingkungan hidup. Manfaat dari menanam pohon juga untuk menjaga lingkungan tetap hijau dan sejuk, serta bermanfaat memperbaiki unsur tanah di mana fungsi pohon sebagai antisipasi banjir, longsor, dan pencegah erosi. Satpol PP mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk penghijauan yang sangat bermanfaat bagi generasi mendatang. Selain itu juga digelar penebaran benih ikan, santunan panti asuhan, gala dinner yang dihadiri Forkopimda Jatim, Kabupaten Jember, dan Forum Komunikasi Satpol PP Sejatim. Kita ingin juga bermanfaat kegiatan ini untuk masyarakat khususnya Jember dan secara umum di Jawa Timur. Karena kami meyakini bahwa dengan kegiatan ini tentunya ini bisa memberikan dampak ya, dampak ekonomi, dampak sosial. Kegiatannya sendiri mulai tadi pagi ini sudah kita laksanakan ada bakti sosial. Jadi bakti sosial yang pertama tadi ada bakti sosial ke panti asuhan beserta ada santunan di sana. Kemudian juga ada bakti sosial untuk penanaman pohon tadi di TPA, ya. Kemudian juga ada penyebaran benih ikan yang juga kita laksanakan, ada donor darah dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang juga teman-teman semua se-Jawa Timur ikut partisipasi di situ, ya. Sehingga kita ingin bahwa kegiatan ini juga masyarakat bisa juga merasakan kehadiran kami di Jember dan juga lebih mengetahui ya bahwa Satpol PP itu sebenarnya seperti apa. Kalau yang tahu ini selama ini Satpol PP mungkin banyak negatifnya bahwa bahwa sisi lain Satpol PP juga sama. Kami juga intinya adalah kami ingin memberikan layanan kepada masyarakat, ingin kemudian juga mengayomi masyarakat sehingga sama-sama membangun daerahnya masing-masing. Ya utamanya karena kita di Jember, kita juga ingin masyarakat Jember juga lebih tahu apa sih sebenarnya Satpol PP, apa sebenarnya Satlinmas, apa Damkar dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya inilah dampak dari adanya kegiatan ini, tentunya event besar ini tentunya kami tidak menyia-nyiakan kegiatan ini karena semuanya akan berdampak terhadap ekonomi kita, ada UMKM, terlibat UMKM. Terima kasih kawan-kawan juga dari teman-teman Pol PP dari kabupaten-kabupaten pada mengirimkan UMKM-nya di Jember. Saya senang sekali dan bangga bahwa kita harus berkolaborasi, tidak bisa kita hidup sendiri. Kita harus bersama-sama setiap kabupaten saling mensupport
kerjasama antar daerah harus pada saling mensupport. Sehingga kalau itu terus dilakukan, Jawa Timur pasti akan nomor 1 terusan dan akan menjadi contoh provinsi-provinsi lain. Dan terutama untuk Jember sendiri, kami dengan adanya kolaborasi seperti ini, dampak ini sangat luar biasa. Ya tentunya dengan Pol PP, Damkar maupun Satitmas, kami sangat berharap bisa meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, memberikan sosialisasi tentang perda-perda, perbuk maupun aturan-aturan yang ada di pemerintah kabupaten masing-masing kepada masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar teredukasi dan masyarakat tahu fasilitas-fasilitas apa yang sudah disiapkan oleh Pemkab Jember dan pemerintah kabupaten yang lain. Itu mohon bisa disosialisasikan agar mereka semua bisa merasakan dan bisa menikmati fasilitas pemerintah yang untuk masyarakat itu. Dalam peringatan itu juga dilakukan launching aplikasi Sijalin Maja atau Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur yang merupakan penyajian data, pemetaan dan analisis gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan di Jawa Timur. Di dalamnya terdapat data seluruh kasus gangguan Trantibum, kasus kebakaran dan non-kebakaran, serta posko-posko linmas yang ada di desa dan kelurahan di Jawa Timur. Selain itu, ada pun data seluruh kegiatan Satpol PP Provinsi Jatim. Aplikasi ini dapat menganalisis maupun memetakan kasus gangguan Trantibum lengkap dengan status kasus saat ini yang terjadi. Data spasial kasus dapat diakses oleh masyarakat. Tak hanya itu, dalam rangkaian hari ulang tahun ini juga di-launching aplikasi Puskogap adalah sistem integrasi lintas sektor dan bidang dalam penyelenggaraan penugasan operasi yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Jawa Timur. Sehingga tercipta sinergi, kolaborasi dan efektivitas sumber daya dalam mewujudkan keberhasilan setiap operasi. Untuk Puskogap Jatim merupakan instrumen pendukung sistem komunikasi terintegrasi real-time di kabupaten kota seluruh Jawa Timur dengan menggunakan HTPOC, sehingga Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur dapat berkomunikasi dengan Kasatpol PP Kabupaten Kota Jawa Timur dalam melaporkan kondisi wilayahnya terkait penanganan Trantibum Linmas. Yang kami namai Sijalin Maja, Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur. Aplikasi ini sudah kami gunakan di provinsi dan alhamdulillah tahun kemarin merupakan salah satu inovasi 30 terbaik publik untuk tingkat provinsi, dan insya Allah malam ini kita launching untuk bisa direplikasi untuk seluruh kawan-kawan kabupaten kota di Jawa Timur, di mana aplikasi ini akan memetakan peta-peta rawan Trantibum, gangguan Trantibum, sehingga masing-masing daerah nantinya sudah berbasis GPS yang kemudian akan memetakan bagaimana kondisi wilayah di masing-masing daerah. Oleh karena itu kami mohon restunya nanti bahwa di Jember inilah kemudian kita memulai merintis aplikasi ini bisa direplikasi untuk teman-teman Kasatpol PP, Satpol PP dan Damkar, karena di dalamnya ada fitur-fitur yang semuanya terintegrasi yang insya Allah nanti bisa dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan terkait dengan Trantibum. Sekaligus seiring dengan itu kami juga akan launching yang kami sebut dengan Pusat Komando Sigap Jawa Timur. Ini merupakan sistem terintegrasi berbasis POC, Pak. Jadi HT yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur, sehingga informasi-informasi yang kemudian terjadi di masing-masing kabupaten kota bisa terlaporkan kepada kami di pusat, yang bisa kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Dan insya Allah ini sudah juga berjalan, dan insya Allah malam ini akan kita coba launching juga di Jember. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan yang sangat istimewa dengan dimulai dengan bermacam-macam kegiatan sosial dari tadi pagi. Ini pun juga sangat berdampak positif terhadap kami semuanya, dan harapannya dengan adanya ulang tahun Pol PP, Damkar maupun Satitmas ini tentunya menjadi satu wacana ke depan yang lebih baik lagi, bahwa masyarakat Jember, masyarakat Jawa Timur
ada yang hadir institusi kita yang namanya Pol PP, yang namanya Damkar dan Sanitmas ini adalah total melayani masyarakat kita semuanya. Dan untuk masyarakat Jember tentunya adanya Pol PP memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang peraturan tentang perda kita, perbub kita, dan fasilitas-fasilitas apa yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Jember maupun kabupaten-kabupaten yang lain. Ini adalah salah satu sosialisasi. Di samping pelayanan mengayomi masyarakat Jember, sosialisasi itu menjadi penting buat kawan-kawan Pol PP. Demikian juga teman-teman damkar dan penyelamatan di teman-teman BPBD Kalaksa untuk memberikan pengayoman. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman BPBD kemarin sebelum musim hujan tiba sudah melakukan perepesan pohon yang cukup banyak se-Kabupaten Jember, dan juga itu seluruh Jawa Timur juga diikuti yang sama melakukan perepesan pohon. Dan apa yang terjadi setelah hujan turun, masih ada yang pohonnya roboh tapi tidak sebanyak yang sebelum tahun-tahun yang lalu, sehingga antisipasi inilah yang sangat perlu dan diharapkan oleh masyarakat. Dampaknya, harapannya pelayanan yang betul-betul nyata bisa dinikmati oleh masyarakat. Salinmas tentunya juga saat ini kemarin alhamdulillah Jawa Timur kondusif Bapak Ibu sekalian saat pelaksanaan pemilu di Jawa Timur aman-aman saja alhamdulillah. Di dalamnya ada Salinmas kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk mengamankan tempat-tempat pemilu kita, tempat pemilihan umum kita yang sangat luar biasa kemarin. Semuanya seluruh Jawa Timur berjalan kondusif, lebih baik, lebih lagi yang di Kabupaten Jember semuanya aman terkendali. Saya Bupati Jember mengucapkan terima kasih untuk itu semuanya. Terus jaya Pol PP, terus jaya Damkar dan penyelamatannya, dan terus jaya Salinmas kita semuanya Jember dan untuk Jawa Timur semuanya. Pada Rabu 6 Maret atau puncak acara digelar upacara pasukan dalam peringatan hari ulang tahun ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, peringatan ke-105 Pemadam Kebakaran atau Damkar, dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Jember Sport Garden atau JSG dengan Inspektur Upacara PJ Gubernur Adi Karyono. Jumlah pasukan pada upacara ini mencapai 47 peleton dan diisi gabungan Satpol PP Provinsi Jatim dan Satpol PP Kabupaten Kota dari Damkarmat maupun Satlinmas. Dalam peleton tersebut ada pula personil TNI Angkatan Darat, Polri, Korpri Jember, BPBD Jember, Redkar Jember, Tagana Jember, Karang Taruna Jember, serta Kuarcap Pramuka Jember. PJ Gubernur Adi meminta jajaran Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas untuk menunjukkan tanggung jawab penuh di pekerjaannya dengan meningkatkan profesionalisme dan humanisme di lapangan. Profesional dalam hal ini sesuai dengan SOP tugas kewenangannya, tapi humanis juga penting karena mereka garda terdepan di masyarakat. Tidak ada lagi nanti tindakan sewenang-wenang yang di luar SOP. Semuanya untuk masyarakat yang memanusiakan dan manusiawi. Saya menekankan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah agar selalu bersikap proaktif, mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan. Dengan mengedepankan humanisme dalam melaksanakan tugas di lapangan. Di samping itu, Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah serta menjaga stabilitas dan distribusi bahan pokok masyarakat melalui pengawasan terhadap praktik-praktik penimbunan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Terlebih sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oleh sebab itu, perkuat koordinasi dengan instansi terkait serta lakukan tugas-tugas aktual untuk turut mengawal distribusi bahan pokok dan bantuan sosial oleh pemerintah. Adi mengatakan bahwa kerja semua satuan telah baik, terutama untuk Satpol PP saat pemilu presiden dan pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari lalu.
Satpol PP dan Satlinmas tugasnya untuk ketertiban dan keamanan masyarakat sudah teruji selama ini. Ini juga ada apresiasi langsung dari Mendagri bahwa selama proses pemilu kemarin dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, kondusif, damai, dan aman. Peran strategis Satpol PP dalam menciptakan situasi yang kondusif telah dibuktikan pada saat melaksanakan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Satpol PP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu melalui penertiban alat peraga kampanye (APK), distribusi logistik, dan hal teknis pendukung lainnya. Di sisi lainnya terdapat pula peran penting Satlinmas dalam tahapan pemilihan presiden, wakil presiden, serta pemilihan legislatif, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017, petugas keamanan, ketentraman, dan ketertiban di setiap TPS berasal dari Satlinmas sebanyak 2 personil. Tidak hanya berperan di TPS pada saat pemungutan suara, Satlinmas juga berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif di luar TPS dan di setiap tahapan pemilu sebagaimana amanat Permendagri Nomor 10 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2009. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Kemendagri, jumlah anggota Satpol PP di seluruh wilayah Indonesia mencapai 105.872 personil dengan status kepegawaian sebanyak 29.895 orang merupakan PNS dan 75.977 orang merupakan non-ASN. Dari data yang dihimpun melalui aplikasi SIMLinmas, Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat, telah tersampaikan aktivitas Satlinmas sebanyak 1.055.616 laporan penyelenggaraan Trantibum Linmas di tingkat desa kelurahan yang terdiri dari 471.535 laporan terkait ketentraman dan ketertiban umum dan 11.654 laporan terkait penanggulangan bencana serta kebakaran. Kemudian ada 13.280 laporan terkait pertahanan negara, 18.975 terkait pengamanan objek vital, 3.310 terkait pemilu, dan 536.862 terkait aktivitas lainnya seperti pembinaan dan bimbingan masyarakat serta aktivitas sosial masyarakat. Dari data ini menunjukkan bahwa Satlinmas memiliki peran penting dalam membantu penyelenggaraan Trantibum Linmas di daerah. Di kesempatan ini, PJ Gubernur Adi pun berkesempatan melakukan pemeriksaan terhadap pasukan upacara dengan menggunakan mobil jeep terbuka, didampingi oleh Komandan Upacara. Selain itu, PJ Gubernur Adi juga menyerahkan total 22 penghargaan untuk berbagai kategori, antara lain Kabupaten Kota dengan partisipasi terbaik pada Sijalin Majataru 2024 yang diberikan kepada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Jember. Kemudian, video terbaik patroli Sijalin Majataru kepada Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung, Desa Tambak Rigadung, Kabupaten Lamongan, dan Desa Pontang, Kabupaten Jember. Ada pula penghargaan sinergitas kinerja penyelenggaraan Trantibum Linmas tahun 2023 kepada Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penghargaan anggota Linmas yang mengabdi lebih dari 30 tahun diberikan kepada total 6 orang dari berbagai desa serta kelurahan di Kabupaten Jember. Juga diberikan penghargaan lomba kerapian pasukan dan ketertiban pasukan upacara kepada juara pertama hingga juara harapan 3. Selain khidmatnya upacara Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar ini juga diisi dengan berbagai pertunjukan menarik, yakni persembahan paduan suara, penampilan defile pasukan, serta persembahan tari kolosal Cilukba yang diisi oleh 1.000 penari. Hari Ulang Tahun ke-74 Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja,
bersamaan peringatan ke-105 pemadam kebakaran Damkar tingkat Provinsi Jawa Timur dan peringatan ke-62 Satuan Pelindungan Masyarakat Satlinmas tahun 2024 membawa berbagai harapan ke depan. Ya, tadi pesan saya dan pesan Pak Mendagri adalah Satpol PP sebagai tanggung jawab Tribun dan keamanan ini harus profesional dan humanis. Nah, ini yang akan kita tegaskan lagi, bahwa profesional dalam hal sesuai dengan SOP tugas kewenangannya, tapi humanis itu penting karena mereka garda terdepan di masyarakat. Ketika ada persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan Tribun, maka dikedepankan bagaimana hak asasi manusia, kemudian pelayanan kepada masyarakat yang manusiawi, dan itu yang membuat wajah dari pemerintah tentunya provinsi dan kabupaten menjadi wajahnya di depan ya. Oleh karena itu tidak ada lagi nanti tindakan kesewenang-wenangan yang di luar SOP dan semuanya untuk layanan masyarakat yang memuaskan dan manusiawi ya. Harapan kami teman-teman Satpol PP, kemudian Damkar, penyelamatan termasuk Satlinmas harus lebih profesional, harus bisa kemudian mengayomi masyarakat, pendekatan-pendekatan yang humanis, pendekatan-pendekatan yang peduli, kemudian edukatif, solutif, ini yang menjadi bagian penting bagaimana bisa mengajak masyarakat sehingga semuanya teredukasi ya, bahwa ketentraman, ketertiban yang kemudian dalam konteks menjaga, melindungi Jawa Timur ini supaya lebih aman, tentram, dan tentunya damai dan sejahtera. Itu harapan kami seperti itu. Harapan kami tentunya di Satpol PP Kabupaten Jember ke depan dengan kompleksitas modernitas perkembangan zaman seperti ini, kami Satpol PP tentunya akan lebih meningkatkan profesionalitas kami dan juga selalu menjalankan amanah yang diberikan kepada kami, khususnya pimpinan di Kabupaten Jember yang tadi kami sebutkan selalu menjaga dalam keadaan yang humanis. Diharapkan dengan peringatan hari ulang tahun ini mampu membawa harapan ke depan bekerja dengan profesional dan humanis dalam rangka pendekatan kepada masyarakat dan juga keberhasilan program yang telah dicanangkan. Demikian tadi kemeriahan HUT Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas. Sikap profesional dan humanis menjadi kunci dalam pendekatan ke masyarakat dan berhasilnya sebuah program. Saya Stefani Imelda, pamit undur diri. Sampai jumpa di event episode mendatang. Salam JTV.